Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Hari ini malam, jangan lupa ngopi dulu guys. Hari ini gue mau ngelanjutin ngerakit drone lagi ya. Drone yang kemarin si Master 3X. Flight controlnya gue pindahin ke si B25 karena kemarin kan sempat error, jadi gue tukar yang bener, flight control yang aman, yang barometernya statusnya masih bisa kedetek, gue pasang di Master 3X, frame Master 3X, dan yang barometernya nggak kebaca, jadi sekalian di nonaktifin, gue pasang di B25. Jadi kita bakal merakit B25 ngerakit si Master 3X pakai FC yang udah kita solder, FC paling murah, dan yang mungkin ini kalau para suhu apa senior Master nih kayaknya mungkin nggak mau pakai kali ya. Tapi di sini karena gue masih pemula, gue bakal pakai si Neutron RC yang AM32 35 ampere sama. Yang di sini juga si B25 ini pakai Neutron RC AM32 35 ampere. Yang beda cuma di GPS sama RX nya. Oh iya, sebelumnya gue juga mau ini nih, cuman gue ada drone aerial. Ini gue ada iklan dikit ya, jadi ini gue ada, aduh susah banget nih, DJI Mini 3. Ini mau gue jual karena udah jarang banget gue terbangin. DJI Mini 3 kondisi masih bagus, cuman minusnya di sini ya. Ini ada bekas retak dikit karena waktu itu sempat ganti gimbal. Ini agak retak dikit nih, cuman overall masih oke, aman, terbang masih bagus, kamera juga oke. Ini bakal gue jual. Lengkapannya apa aja, dapat remote drone-nya, terus ini ada apa ya, ini propeller guard ya kalau lagi nggak dipakai, terus ada UV filter, terus sisa-sisa kabel sama obeng, propeller cadangan yang mungkin masih oke nih. Terus ada tambahan nanti ini ya, ada apa namanya, kabel, kebetulan gue beli cadangan kabel apa namanya, kabel ini, kabel si kamera fleksibel, itu nggak kepake, jadi nanti juga bakal gue sertain juga di sini. Jadi nanti kalau yang mau dapatnya kurang lebih itu. Baterainya juga dapat dua, ini baterai yang standar 249 gram. Terus ini baterai yang ini ya, yang 3800 mAh. Ini yang 2400, ini yang 3800. Jadi dapat dua baterai. Baterai satu yang gede, yang terbangnya bisa lebih dari mungkin 40 menit ya. Ya. Dan ini baterai yang standarnya. Ini kelengkapannya. Jadi nanti kalau ada yang mau, link penjualannya gue taruh di deskripsi ya. Sama satu lagi nih, kebetulan gue lagi udah nggak tahu ya, udah mungkin mau coba fokus ke apa namanya, FPV. Dan satu lagi nih, ini ada, aduh agak ribet nih, DJI Neo 1 ya, versi 1. Ini juga bakal gue jual. Jadi ini kemungkinan karena jarang dipakai, cuman ini versi apa ya, bisa dibilang versi biasanya nih. Jadi cuma dapat satu baterai drone, dapat charger, dapat remote, sama dapat propeller guard nih. Nah, ini kan defaultnya ya, ada propeller guard, terus juga dapat ini nih buat pelindung protektor samping.
Ini buat guard depannya nih, jadi kalau dipasang di depan kamera. Sama dapat filter ND berapa ya, gue lupa. Dapat itu, nanti part-partnya apa aja nanti gue cantumin di bawah ya. Oke, jadi kita langsung lanjut aja yuk. Kita gas, kita rakit si Master 3X. Oke, yang pertama kita geser-geser dulu nih si Pavo 20 Pro B25. Kita panggil artisnya, ini dia. Jadi mohon maaf nih buat suhu-suhu buat master-master kalau gue coba bikin video ngerakit ya. Pemula coba bikin video ngerakit. Tapi ini versi rakitan versi murah low budget, tapi bukan mending ya. Ini kebetulan partnya semua emang udah siap ya, karena ini cuma ngerakit ulang. Sini GPS-nya gue pakai apa ini? Goku GM10 RP0V3. Ini yang ada kompasnya, cuman nanti kompasnya nggak akan gue pakai ya. Jadi yang gue pakai cuma si GPS-nya aja, karena kayaknya dari FC ini gue nggak tahu nih posisi si SD sama SDL sama SCA-nya di mana. Kebetulan ini udah gue solder semua, jadi udah tinggal pasang, tinggal kabelnya disolder lagi ya. Oke, jadi langsung lanjut ya, kita ke proses penyolderan. Oke, langsung kita ke proses penyolderan. Sebelumnya kita cari part yang kemarin udah dibongkar ya. Kita cari part-part yang kemarin udah dibongkar dan harus kita pasang lagi, termasuk baut-bautnya nih. Takutnya baut-bautnya ada yang tinggalan dan kurang, kan berantakan nih. Oke, jadi langsung aja kita gas solder. Kayaknya kelengkapannya udah siap semua, tinggal aktifin soldernya aja. Oke, buat teman-teman yang mau coba ngerakit, yang paling susah sebenarnya posisi atau proses solder menyolder, karena benar-benar partnya kecil ya, apalagi kayak buat si neutron RC ini ada part yang emang benar-benar solder padnya itu kecil banget. Jadi pastiin tip soldernya itu harus yang benar-benar kecil, jadi nggak ada yang miss, karena ketika ada yang miss selesai sudah. Sudah cukup panjang ya ini baut-bautnya. Jadi buat teman-teman yang baru mau terjun ke FPV sama kayak gua, mungkin kalian bisa coba paling sederhananya ya, coba ngerakit yang kecil-kecil ya. Bisa dari drone 2-in atau rakit drone yang lebih kecil lagi dari itu. Cuman karena gua nggak punya, drone yang gue pakai yang paling kecil adalah si Pavo. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu solusi ya, kalau yang mau belajar merakit drone FPV. Tapi kalau yang masih tertarik sama drone aerial ya monggo lanjut di drone aerial. Nah, drone aerial itu lebih apa ya, lebih anteng dan lebih minim crash. Selain minim crash, dia juga ilmu ikhlasnya tuh dikit. Nah, kalau pakai drone FPV, ilmu ikhlas itu harus lebih banyak daripada ilmu yang lain-lain. Oke, kita lanjut ya. Kita pastiin dulu ini si posisi udah sesuai, dan yang pasti jangan lupa ya, pastiin FC ini ada angka panahnya, ada petunjuknya, karena ini berarti menunjukin ke arah depan. Jadi kondisi begini, ini terpasangnya seperti ini nih.
Oke. Nah, ini kekurangan dan kelebihannya kalau pakai kayak gini adalah si kabel untuk setting atau tuningnya ini posisinya ketutup nih, kehalang sama si apa ya ini tiangnya ini. Jadi nanti bakal agak sedikit repot ketika tuning. Cuman ini kalau nggak salah nih bawaannya tuh dia ada buat extension USB-nya. Cuman gue lupa di mana bener ini atau enggak kabelnya. Coba kita cocokin dulu kabelnya ada. Oh bukan, kabelnya warna kuning merah. Kita harus cari dulu nih kabelnya ada atau enggak. Jadi nanti biar kita pasang sekalian solder. Kebetulan udah gue solder juga padnya atau extensionnya. Oh, mesti kita cari dulu ada atau enggak nih. Itu mungkin yang paling utama nih kita solder duluan karena itu padnya paling kecil. Udah padnya paling kecil, posisinya paling pinggir. Itu udah susah banget buat nyoldernya.
satu lagi, terus kita kasih malum ya, ini versi newbie yang baru belajar merakit drone ya. Semoga aja bisa bermanfaat nih videonya nih, bantu buat teman-teman yang mau ngerakit, yang mau belajar ngedrone tapi fokus ke drone FPV, karena drone FPV itu luas, bukan hanya sebatas rakit merakit, tapi ada tuning mentuning, bisa aja terbang gampang tinggal beli jadi. Ini kalau kalian butuh sensasi ya kayak gini sambil ngerakit. Oke, satu lagi. Oke, masuk satu lagi. Wah, copot. Malum ya, agak ribet karena newbie. Oke, ini udah proses dan nempel. Oke, FC udah pegang nih, kurang lebih FC posisinya gini ya, sesuai arahnya nih, petunjuknya ke sana segitiganya. Oke, lanjut yuk kita solder satu persatu dari yang paling gampang. GPS, mana GPS ya? Ini, dan GPS ini ada kabelnya kemarin. Mana kabel GPS-nya ya? Ini bukan ya? Oh bukan, ini kabel si, mana kabel GPS-nya ya? Kita cari dulu ketinggalan di mana kemarin. Oh ini dia. Nah, harusnya ini salah satu di sini ada kabel GPS nih. Oh iya, ketinggalan. Harus pasang buzzer. Jadi ketika drone hilang ataupun kalibrasi awal, jadi kita tahu nih kalibrasinya udah jalan atau belum. Nanti dia akan ngasih suara beep atau verifikasi. Ini wajib banget nih kepasang, kalau enggak kita nggak pernah tahu kalau drone-nya hilang atau lagi cari drone-nya ya. Jadi kayak buat find my drone lah kalau di drone aerial. Oke, lanjut lagi yuk. Kita cari dulu nih kabelnya yang mana nih ya. Ini kabel 5. Oh, kabelnya yang gede, nggak ketemu kabelnya. Oh, ini dia ternyata kabelnya. Masih nyangkut. Oke. Kita coba rakit dari si GPS. GPS itu nantinya bakal kita pasang di UART 5. Karena udah disiapin di UART 5, jadi kita bakal pasang di UART 5. Posisi UART 5 di mana? Posisi UART 5 itu ada di bagian sini. Ini nanti UART 2 itu kita pakai buat transmitter. UART 1 atau UART 5 nanti kita jadiin buat GPS. Berarti paling enak kita pakai di UART 1 atau UART 5, 2 ya. Ya, kita coba aja pasang. Posisi yang paling enak yang mana? Kita mounting dulu posisinya aman gak segini. Kabelnya kurang panjang lagi. Jadi mungkin videonya nggak akan gue fullin ya. Jadi ini bakal gue sedikit gue potong. Karena kalau full juga nanti kalian bakal bosan ngeliatnya karena lama banget kalau newbie lagi belajar ngerakit. Oke, jadi nanti langsung aja ke setelah proses solder.
Oke, lanjut aja ke proses solder GPS. Oke, 4 kabel GPS TXRX power ground siap nih. Tinggal kita sambung ke soket yang buat ke GPS. Tapi yang dua ini buat SDA sama SCA kita nggak akan pasang nih. Nah, kita nggak akan pasang nih kabel dua ini. Kita cuma fokus di 4 kabel ini. Oke, lanjut kita sambung kabelnya. Sebelum kita sambung, kita cari dulu kabel bakarnya. Masih ada nggak ya? Masih dapat nih kayaknya. Masih ada nih. Cocok masuk. Oke, kita pakai nih. Lanjut di proses penyambungan. Oke, jadi proses solder menyolder buat GPS, buzzer, dan RX ini termasuk USB ya, USB extend buat tuning. Ini udah selesai semua. Jadi tinggal kita rapihin, kita posisiin, terus kita rakit lagi. Setelah rakit baru kita tes terbang ya. Tes terbang, kita tes ke Betaflight. Oke, lanjut aja yuk. Ini juga motor semua udah kepasang. Udah solder lagi, cuman ini ada tadi satu lagi kebuka, jadi gua lapis pakai kabel bakar. Udah aman. Oh iya, ketinggalan satu nih. Tinggal si port powernya nih, XT30. Kalau udah kepasang, selesai. Nah, tinggal kita tes ke Betaflight. Oke, jadi ini dia setelah kepasang ya, si LCD udah kepasang, terus GPS ini sementara pasang kayak gini, receiver juga udah kepasang, simpan di sini, dan ini gue kasih tambahan sedikit lampu LED. Tinggal nanti kita tes lagi berubah nggak rate-nya dan aman nggak. Nanti bakal kita tes terbang si Master 3X sama si B25 nya. Kalau sudah ngubah ngutak-ngatik pindah-pindah terus kan ada perbedaan di motor, pasti ada perubahan kayaknya ya. Mudah-mudahan sih nggak ada. Kalau ini si 3X belum dipasang VTX ya, jadi nanti ini kan karena bisa modular pindah-pindah, jadi bakal kita pindah ke sini ketika tes terbang si Master 3X. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa di like, share kalau memang video ini bisa ngebantu kalian yang mau ngerakit drone FPV. Untuk beberapa prosesnya memang membekat karena pasti prosesnya lama. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya, dan buat yang mau drone yang sebelum di awal gua sebutin nanti ada di link description ya. Sampai jumpa video selanjutnya.